Jadi, di video kali ini saya ingin sharing pengalaman saya berinvestasi di reksadana di aplikasi Bibit selama 1 tahun terakhir. Semoga video ini dapat membantu teman-teman yang ingin berinvestasi di aplikasi Bibit tapi masih bingung mau membeli reksadana apa. Oke, langsung kita buka saja aplikasinya. Jadi, di aplikasi Bibit ini saya berinvestasi sebesar 10 juta rupiah di 10 reksadana yang berbeda. Nah, di bagian beranda ini kalian bisa melihat nilai portofolio saya itu minus 2,35% atau Rp234.844. Kenapa saya investasi di 10 reksadana yang berbeda? Bisa dibilang ini adalah eksperimen pribadi saya. Jika kita investasi di 10 reksadana yang berbeda, manakah dari ke-10 reksadana tersebut yang keuntungannya paling konsisten dan paling tinggi? Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk saja ke bagian portofolio. Di aplikasi Bibit ini ada 4 jenis reksadana yang bisa kita beli. Yang pertama ada reksadana pasar uang, lalu ada reksadana obligasi, reksadana saham, dan reksadana campuran. Saya pribadi tidak berinvestasi di reksadana pasar uang, karena menurut saya keuntungannya terlalu kecil, dan menurut saya reksadana obligasi juga ada yang keuntungannya konsisten seperti reksadana pasar uang. Dan tentu saja reksadana obligasi keuntungannya sedikit lebih tinggi dari reksadana pasar uang. Oke, selanjutnya kita akan bedah satu persatu reksadana yang ada di portofolio saya. Yang pertama, kita buka reksadana obligasi. Di bagian reksadana obligasi ini, saya berinvestasi di 4 reksadana yang berbeda. Yang pertama ada Sukor Invest Syariah Sukuk Fund, lalu ada Sukor Invest Stable Fund, lalu ada BNI AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi, dan yang terakhir ada Dana Mas Pasti. Dari 4 reksadana obligasi di portofolio saya ini, keuntungan tertinggi diraih oleh reksadana obligasi Dana Mas Pasti. Nah, menurut saya, reksadana Dana Mas Pasti ini adalah reksadana yang keuntungannya stabil naik terus tanpa pernah mengalami penurunan sedikit pun. Oke, kita coba buka di sini, kita lihat grafiknya. Kalian bisa lihat di sini grafiknya, selama 1 tahun terakhir ini grafiknya naik terus tanpa mengalami penurunan sedikit pun. Kita juga bisa melihat grafik 5 tahunannya. Grafik 5 tahunannya juga sama saja bagus, konsisten naik terus tanpa mengalami penurunan. Inilah kenapa reksadana Dana Mas Pasti ini menurut saya salah satu pilihan terbaik untuk reksadana obligasi. Tapi reksadana Dana Mas Pasti ini juga punya kekurangan, yaitu minimal investasinya yang 500.000. Jika kita urutkan dari keuntungan yang paling tinggi, reksadana Dana Mas Pasti ada di urutan pertama. Lalu di urutan kedua ada Sukor Invest Syariah Sukuk Fund, dan di urutan ketiga ada BNI Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi, dan di urutan terakhir ada Sukor Invest Stable Fund. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke reksadana saham. Di bagian reksadana saham ini, saya berinvestasi di 3 reksadana yang berbeda. Kalian bisa lihat di sini, 3-tiganya minus. Setelah 1 tahun, masih minus. Memang sebelumnya sempat menghasilkan keuntungan, tapi karena pasar saham saat ini sedang crash, jadi reksadana saham saya juga ikutan crash 3-tiganya. Minus tertinggi diraih oleh reksadana saham BNP Paribas Srikahati dengan minus 12,55% atau hampir 13%. Oke, coba kita cek grafiknya. Nah, kalian bisa lihat di sini, kita lihat dari grafiknya, BNP Paribas Srikahati ini sudah jatuh dari titik tertingginya ke titik terendah saat ini. Kalian bisa lihat grafik year to date-nya atau dari Januari sampai ke bulan Juni ini. Ini BNP Paribas Srikahati sudah jatuh ke titik terendahnya. Bahkan kalau kita lihat dari grafiknya, ini belum menunjukkan tanda-tanda akan kembali naik ke atas. Jadi ini belum tahu sampai kapan akan minus terus ke bawah. Lalu di urutan kedua, reksadana saham dengan minus tertinggi, ada Sukor Invest Equity Fund dengan minus 4,58%. Dan di urutan ketiga ada Trim Capital Plus dengan minus 4,33%. Selanjutnya, kita coba buka reksadana campuran. Nah, di bagian reksadana campuran ini, saya juga membeli 3 reksadana yang berbeda. Yang pertama ada Sukroder Dynamic Balance Fund, lalu ada Sukor Invest Flexi Fund, dan yang terakhir ada Sukor Invest Citradana Berimbang. Dan dari ketiga reksadana campuran yang ada di portofolio saya ini, hanya satu yang sudah menghasilkan keuntungan, yaitu Sukor Invest Flexi Fund dengan keuntungan 2,13%. Sementara rugi terbesar diraih oleh Schroder Dynamic Balance Fund. Oke, coba kita buka Schroder Dynamic Balance Fund. Kalian bisa lihat di sini grafiknya sudah turun jauh banget ke bawah selama 1 tahun terakhir. Lalu kita coba buka juga yang Sukor Invest Flexi Fund. Kita coba lihat. Nah, ini walaupun grafiknya sudah turun ke bawah, tapi ini sudah mulai menunjukkan tanda-tanda akan naik. Kita bisa lihat di sini grafik year to date-nya, dia sedikit-sedikit sudah mulai naik dari titik terendahnya. Oke, selanjutnya kita akan bandingkan semua reksadana yang ada di portofolio saya. Di sini kita bisa melihat dari semua reksadana yang ada di portofolio saya,
Yang keuntungannya paling stabil berasal dari reksadana obligasi. Walaupun keuntungannya nggak terlalu besar, tapi semua reksadana obligasi di portofolio saya tidak ada yang minus satupun. Sementara untuk reksadana saham, tiga-tiganya minus, bahkan ada yang minusnya di atas 10%. Menurut saya ini minusnya gede banget sih. Tapi biasanya untuk reksadana saham dalam jangka panjang itu, dia akan lebih tinggi keuntungannya daripada reksadana obligasi. Nah, jangka panjang di sini maksud saya di atas 3 tahun sampai 5 tahun. Tapi ada juga beberapa reksadana saham setelah 5 tahun itu masih tetap posisinya minus terus. Jadi, untuk reksadana saham, kita harus hati-hati dalam memilihnya. Lalu, untuk reksadana campuran, ini adalah reksadana yang isinya saham dan obligasi. Bisa dibilang ini perpaduan antara reksadana saham dan reksadana obligasi. Jadi, kesimpulannya, buat kalian yang baru mulai mau investasi di Bibit, kalau kalian investasinya bukan pakai uang dingin atau uang yang lagi nganggur, saya sarankan kalian beli aja reksadana obligasi. Karena kalau kalian beli reksadana saham, dan tiba-tiba kalian butuh uang, sayang banget kan kalau kalian harus jual reksadana saham kalian dalam keadaan minus. Maka itu menurut saya yang paling aman kalau kalian investasi bukan pakai uang dingin, beli reksadana obligasi aja. Oke, segitu saja video kali ini. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Saya akan bantu jawab semampu saya. Jangan lupa juga klik tombol jempol ke atas, serta subscribe channel ini, serta nyalakan loncengnya, karena satu subscribe dari Anda itu sangat berarti untuk channel ini. Terima kasih.